Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah Ulumul Hadis akan mempresentasikan materi tentang ya tidak moderator. Kemudian Ugi Mariani sebagai pemateri 2, Lina sebagai kepada pemateri saya persilakan. Ugi. Ilmu hadis dirayah. Ilmu hadis dirayah menurut bahasa dirayah berasal dari kata dara, yadri, darian, yang berarti mengetahukan. Maka seringkali kita mendengar ilmu hadis dirayah disebut-sebut sebagai pengetahuan tentang ilmu hadis atau pengantar ilmu hadis. Menurut Imam Asyuti, ilmu hadis dirayah adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat periwayatan, syarat-syaratnya, macam-macamnya, dan hukum-hukumnya, keadaannya para perawi, syarat-syarat mereka, macam-macam periwayatan, dan hal-hal yang berkaitan dengan ilmu hadis dirayah. Bisa juga disebut ilmu mustolah hadis, ulum al-hadis, dan qawaidat hadis. Menurut Imam Al-Turmuzi, yang dinamakan hadis dirayah adalah kaidah-kaidah untuk mengetahui keadaan, sanad dan matan, cara menerima dan meriwayatkan, sifat-sifat perawi, dan lain-lain. Menurut Ibnu Al-Akhbani, ilmu hadis dirayah adalah ilmu pengetahuan untuk mengetahui hakikat periwayatan, syarat-syarat macam-macam, hukum-hukum hadis, serta ilmu mengetahui keadaan para perawi, baik syarat-syaratnya, macam-macam hadis yang diriwayatkan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Macam-macam hadis yang diriwayatkan ilmu meliputi hadis-hadis yang dapat dihimpun pada kitab-kitab tasnif, kitab masnidan, kitab mu'jam. Syekh Al-Atiyah Al-Ajuri mengatakan dalam kitabnya Baikuniyah fi Mustolahal Hadis bahwa yang dimaksud dengan ilmu hadis dirayah adalah ilmu pengetahuan tentang kaidah-kaidah yang dapat mengetahui keadaan, sanad dan matan dari segi sahih, hasan, dhaif, ulu, nazil, serta cara menerima dan meriwayatkan, serta sifat-sifat perawi dan lain-lain. Sanad adalah menceritakan perjalanan sebuah matan hadis untuk menilai kualitas matan hadis tersebut apakah termasuk sahih, hasan, atau bahkan dhaif. Adapun yang dimaksud dengan matan adalah perkataan yang ada setelah selesai sanad. Sekian. Selanjutnya kepada pemateri 2 saya persilahkan Mas Saifur. Ya, terima kasih. 3. Ilmu-ilmu ragam topik ilmu dirayah. Berikut di antara ilmu-ilmu yang bermunculan dari berbagai ragam topik ilmu dirayah, yaitu ilmu jarah wa al-ta'dil, ilmu tokoh-tokoh hadis, ilmu mukhtalaf al-hadis, ilmu ilal al-hadis, ilmu gharib al-hadis, ilmu nas wa al-masuk al-hadis. 4. Pokok pembahasan ilmu dirayah. Dari pembahasan 2 ulasan itu muncul penilaian bahwa suatu matan hadis dinilai sahih atau hasan. Kata penilaian seperti itu bisa disebut mustolah al-hadis, rijal al-sanad, yaitu untaian informasi tentang sosok perawi yang menceritakan matan hadis dari suatu rawi kepada rawi yang lain sampai pada penghimpunan hadis. Jarah ta'dil adalah unsur ilmu hadis yang penting dalam menentukan perawi hadis diterima atau ditolak matan hadisnya. Tokoh yang pertama kali memperhatikan jarah ta'dil sebagai berikut: Ibnu Sirin 110 Hijriah, Al-Syabi
103 Hijriah, Syu'bah 160 Hijriah, dan Imam Malik 179 Hijriah. Sedangkan tokoh yang pertama kali menulis kitab Jarh Ta'dil adalah Yahya bin Ma'in 168 sampai 223 Hijriah, Ali bin Al-Madini 161 sampai 234 Hijriah, dan Ahmad ibnu Hanbal 164 sampai 241 Hijriah. Jarh Ta'dil pada dasarnya diangkat dari ayat-ayat Al-Qur'an, yaitu ayat 6 surat Al-Hujurat. Terima kasih. Ada pemateri, persilahkan, Lina. Sejarah perkembangan ilmu hadis dirayah. Para peneliti hadis memperhatikan bahwa dasar-dasar ilmu hadis dirayah sudah terdapat sejak masa Nabi Muhammad, serta yang disyaratkan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Pada mulanya, memang membawa hadis tidak dipersyaratkan adanya sandaran penyampaian berita, karena mereka saling mempercayai kejujurannya. Akan tetapi, setelah terjadinya konflik antara lid, yakni antara pendukung Ali dan Muawiyah, umat menjadi terpecah. Beberapa sakte mulailah terjadi pemalsuan hadis. Maka para ulama mempersyaratkan kepada siapa saja yang mengaku mendapat hadis harus disertai dengan sanad. Berdasarkan penjelasan di atas bahwa hadis tidak diterima kecuali disertai sanad, maka dapat disimpulkan bahwa pada saat itu telah timbul pembicaraan periwayatan mana yang tercela dan mana yang adil, ilmu jahri wa ta'dil, sanad mana yang terputus, munqati, dan mana yang tersambung, mutasil, dan cacat, ilat yang tersembunyi. Sekalipun dalam taraf yang sederhana, kemudian ilmu hadis menjadi berkembang banyak, seperti ketika ahli hadis membicarakan tentang daya ingat pada para riwayat dabit kuat atau tidak, kuat apa tidak, bagaimana metode menerima, tahammul, dan menyampaikan ada hadis, nasik, dan mansuk. Kata-kata yang sulit dipahami dalam hadis, gharib al-hadis, dan lain-lain. Faedah ilmu hadis dirayah. Faedah mengetahui ilmu hadis dirayah. Ilmu dirayah hadis ialah mengetahui mana hadis yang disandarkan kepada Rasulullah SAW yang harus kita terima, yang makbul, dan mana yang harus ditolak, yang mardud. Kedua ilmu ini melengkapi satu sama lain. Ilmu hadis dirayah terhadap matan hadis, sama dengan kedudukan tafsir terhadap Al-Quran, atau kedudukan hukum terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi. Kepentingan ilmu hadis dirayah, ilmu ini menerangkan mana hadis yang sahih, mana yang dhaif, dan mana yang marfu, mana yang mauquf, mana yang makbul, dan mana yang mardud. Atas pengetahuan inilah kita bina pengistimbatan hukum. Ilmu ini atau ilmu riwayat hadis adalah suatu ilmu yang hanya dimiliki umat Islam. Dia benar-benar suatu ilmu yang bernilai tinggi yang disumbangkan ulama-ulama Islam kepada kebudayaan manusia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, materi sudah tersampaikan. Jadi kesimpulannya, saat kita mempelajari ilmu hadis dirayah, kita akan mengetahui mana hadis yang dhaif dan mana hadis yang marfu. Baik teman-teman, mungkin presentasi dari kami cukup sekian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila ada yang mau ditanyakan, nanti kita koordinasikan lagi ya. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.